Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya coba menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita penghobi ikan hias mas koki yang mengalami masalah filter akuariumnya, yaitu filter talang berbahan PVC seperti ini itu mengalami luber. Jadi untuk filter akuarium berbahan PVC seperti ini dan berbahan kaca atau filter kaca itu sama ya, penyebabnya sama dan solusinya juga sama teman-teman. Nah di sini permasalahan seperti ini sering sekali ya ditanya oleh teman kita penghobi ikan hias mas koki. Dan juga saya sudah pernah bahas ini, namun ya karena masih banyak pertanyaan, saya coba ulang lagi ya bikin videonya, dan saya jelaskan apa saja penyebabnya serta solusi supaya filternya tidak luber lagi. Nah teman-teman, filter akuarium berbahan PVC ini luber biasanya ya, salah satu penyebabnya itu jarak antar chambernya seperti ini ya, jarak antar chamber seperti ini dia terlalu sempit teman-teman ya, terlalu sempit sehingga jalur air itu tidak lancar ya, tidak lancar ke filter yang paling ujung ya, ke lubang outputnya. Nah kasus yang dialami teman kita ini, dia pakai pompa 3000 liter per jam. Sebenarnya kalau pakai pompa berapapun ya, mau pompa 3000, 4000, 5000 bahkan sampai 7000 yang saya lihat di akuarium teman saya itu ukuran 2 meter, pakai filter talang double ya, dia pakai 2 filter talang, itu tidak luber teman-teman. Jadi settingannya pas sehingga air itu tidak akan luber. Jadi yang pertama penyebabnya adalah jarak antar chamber ini terlalu sempit sehingga jalur air ya, sirkulasi air itu, aliran air itu dia terhambat ya. Sebenarnya terhambat itu ya sebagian ya, karena dia pakai pompa besar. Kalau misalnya pakai pompa 2000 literan mungkin tidak akan luber ya. Nah itu yang kedua, lubang output filternya itu kecil ya. Nah, jadi dia kirim foto itu lubang outputnya cuma satu, pakai pipa setengah ya, pipa setengah inci, jadi terlalu kecil menurut saya. Kemudian juga beliau ini dia filter talangnya jarak antar chambernya itu dia pakai lubang-lubang teman-teman. Dia pakai ini ya, memang pembatasnya pakai tutup talang ini, cuma kalau ini kan dia seperti ini nih teman-teman. Nah ini ya, jadi air itu mutarnya dari sini ke sini naik. Nah kalau itu dia seperti ini ya, lurus gini. Untuk sirkulasi airnya di sini lubang-lubang. Jadi saya perhatikan lubang itu ada 3 lubang. Saya rasa itu lubang pipa setengah ya, setengah inci. Jadi kekecilan. Apalagi dia menggunakan pompa 3000 liter per jam. Jadi saran saya jarak antar chambernya dilebarkan atau dibesarkan ya, ditinggikan yang ininya supaya sirkulasi airnya itu lancar. Nah itu ya. Nah penyebab yang kedua tadi, lubang outputnya itu kekecilan ya, kekecilan. Jadi solusinya lubang outputnya dibesarkan pakai 3/4 atau bikin 2 nih, punya saya ini 2 nih teman-teman. Satu yang turun ke bawah, yang satu lagi ini. Jadi 2 lubang output filternya seperti itu teman-teman. Yang ketiga penyebabnya adalah dia di antara sekat chamber ini. Kebetulan yang beliau punya itu dia pakai satu saja seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman bikin sekatnya seperti saya ini untuk PVC, kalau misalnya di jarak antar chamber ini jangan diisi media filter biologis. Nah kalau saya ini di terakhir ini kebetulan saya amati dia tidak luber, jadi saya isi saja dengan media filter biologis. Jadi jarak antar
chamber ini jangan dikasih media filter biologis, karena kalau dikasih media filter biologis itu membuat sirkulasi atau perputaran air itu akan terhambat teman-teman, jadi tertutup ya. Jadi solusi dari saya yang mengalami filter akuariumnya luber, baik itu bahan PVC ataupun bahan kaca, yang pertama sekat antar chambernya itu dibesarkan 5 cm ya, paling luas lah ya, sudah pas lah itu 5 cm. Kemudian lubang outputnya dibikin 2 atau dibesarkan ya, pakai pipa 1 inci kah ya, supaya airnya lancar ya masuk kembali ke akuarium. Kemudian di antar sekat chamber ini jangan diisi dengan media filter biologis supaya airnya lancar, jalur air itu lancar teman-teman. Nah ini sedikit settingan filter PVC yang saya punya ya. Kalau saya itu di filter yang 1 meter ini tidak ada sekatnya ya, tidak ada sekat antar chambernya, ini tidak ada kalau bahan PVC, karena saya bikin sendiri. Saya amati dari filter-filter penghobi lain ya yang pakai PVC yang tidak ada sekat, itu luar biasa bagus sekali. Jadi saya terinspirasi dari situ, saya bikin filter akuarium saya yang pakai bahan PVC itu semuanya tidak ada pakai sekat. Keunggulannya yaitu media filter biologisnya lebih banyak, kemudian filternya itu jarang luber teman-teman, kita bisa setting sedemikian rupa. Nah kalau misalnya filter kaca ini ya lebih sulit untuk memperbaikinya ya ketimbang filter berbahan talang seperti ini. Kalau filter kaca, kalau kita tidak punya bahan alat untuk melubangi kaca ataupun lem kaca ya itu agak sulit, apalagi potong kaca ya. Ini saya sekat antar chamber ini sudah saya perbaiki itu 1 kali ya, dipotong kacanya. Ini kemarin kan panjang segini nih teman-teman. Nah jadi dipotong kacanya, kemudian lubang outputnya itu ditambah 1 lagi. Nah kacanya harus dilubangi. Jadi kalau saya tidak punya bor untuk melubangi kaca, jadi saya minta bantu dari pengrajin akuarium datang ke rumah untuk memperbaikinya. Nah kalau misalnya bahan PVC seperti ini, kita bisa lubangi sendiri teman-teman, pakai paku ya, atau pakai kawat, bisa dipanaskan ke api kemudian disambung. Nanti kalau misalnya takut bocor ya, pakai derat untuk Tedmon ya, untuk bak air itu bisa teman-teman, itu lebih mudah memperbaikinya. Nah kita akan lihat filter saya yang akuarium 1 meter itu tidak pakai sekat. Nah ini filter akuarium saya yang 1 meter ini tidak pakai sekat nih. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini lebih efektif karena media filternya semuanya terisi. Ini sebagai catatan, di sini di dekat lubang outputnya ini ditinggikan ya, supaya media filter biologisnya tetap kerendam air kalau misalnya mati lampu teman-teman. Jadi filter seperti ini lebih praktis, lebih murah, dan kita bisa modifikasinya sendiri ya kalau misalnya terjadi luber ataupun bocor. Nah seperti itulah teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang mengatasi filter talang yang luber. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.